Tuhan. Oke. Annyeong semua. Halo guys. Annyeonghaseyo. Jadi kembali lagi dengan kami bertiga podcast yang udah lama nggak nge-podcast dan baru sekarang buatnya setelah vakum sebulan kali ya. Ya, adalah lebih sebulan. Setelah saya sedikit menginvestasikan duit yang saya hasilkan ya untuk membeli 20. Zoom 25 Ini. jeti. Yoi, 25 juta Wow. per bulan ya untuk menginvestasi di investasi harus ada return. Jadi kita mau bahas apa kali ya di sesi ini? Mungkin kita bahas yang lagi tren di TikTok, di Instagram, di Twitter. Kayaknya yang tentang bau-bau film kali ya. Boleh. Terus kan. Kebetulan aku juga selama menjadi pengangguran ini lebih aktif untuk nonton film-film gitu sih. Ngisi-ngisi waktu luang. Jadi orang tuh dengan mendengar podcast ini terinspirasi gitu. Oh, ini harus aku tonton. Yes, gitu. betul. Yes, exactly. apalagi di keadaan pandemi ini kita sendirian ya, tidak ada kegiatan, bertemu orang susah. Jadi apalagi kalau bukan nonton film, tinggal buka HP, buka Netflix, Disney Plus, Mola TV, and many more. Then Ya. we could see the film that we like, right? Ya kalau orang yang jomblo kayak Dani gitu ya sendirian. Kalau orang yang ada pasangan bisa lah Netflix and chill bareng-bareng sama pasangannya atau bareng keluarga gitu. Bisa banget. Memang udah dihalalin kok. Netflix and chill kan nggak harus halal kan, jaga jarak. Oh San. iya. Sebelum ini tuh Eko bilang jangan disindir-sindir, tapi dia sendiri yang mulai. Ini mulai Oke. memancing mulut saya ini. Emang kalau yang film lagi viral tuh apa sih, Gat? Yang kalau lagi viral tuh sekarang tuh ini nih, yang dari Korea. Di Twitter tuh banyak film viral. Biasanya di-share di Twitter doang, tapi di akun lain tuh di-blok. Di Twitter tuh banyak film-film viral gitu loh. Film pendek atau film berseries atau film gimana? Film yang banyak. cuman 3 menit, 2 menit, 1 menit kayak gitu. Oh. Biasanya pendek. Itu video dan bukan Enggak. bukan film, itu video bokep Ramdhani. Maksud gua Astagfirullah. enggak ke arah sana, maksud gua kan video 2 trailer menitan kan lu. kemarin kan 3 menit tuh si Spider-Man kan trailernya 3 menit. Lumayan seru juga, maksud gue itu ke arah sana. Kenapa sih kok lu pikirannya sangat-sangat kotor? Karena lu bilangnya cuma di Twitter terus di ban. Itu kan kayak ya udah itu adalah bokep, Dani, bokep. Ya betul sekali. Astaga. Sensor. Saya tidak bisa mengelas. Oke, Dan ini memang lanjut saja, kita punya berita duka cita. Oh enggak ada ya? Apa anjir orang Nggak ada. mau bahas film? Iya, maaf. Maaf. Ya udah, karena yang lagi viral itu adalah dari Korea dan dari dulu adalah film Korea. Jadi kita bakalan bahas yang paling viral sekarang ya. Yaitu namanya Squid Game. Udah pada nonton belum? Squid Games itu temennya Udah SpongeBob dong. kan? bukan Itu Squidward. Squidward, Dani. Oke. Ya, jadi Squid Games ini adalah viral banget ya di Twitter, di TikTok, di mana-mana. Bahkan sebenarnya rada kesel gitu loh di TikTok tuh. Kadang lagi scroll TikTok, tiba-tiba ada spoiler ya. Ada spoiler. Ada hal Bener. belum selesai menontonnya kan. Anjing juga yang di-share ya. Yang share ini ya. Post-postnya demi viral doang. Iya. Iya. Kan ini kita bertiga ini udah nonton semua ya yang Squid Game itu. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton mungkin kita bakal ada sedikit spoiler atau mungkin banyak spoiler. Jadi kayak siap-siap aja ya buat teman-teman semuanya. Kita juga Betul sekali. kita juga jadi anjing di sini ya, karena ngasih tahu gak alur sih, secara yang kita momen-momen yang menurut kita itu seru di film itu. Iya nggak sih? Ya, sama masukan kita mengenai film bisa jadi sih ntar dibahas juga. Ya, jadi podcast ini jatuhnya review Squid Game kali ya. Tuh. Review spoiler. Betul sekali. Ya ini karena gue sama Eko nih, gue tuh udah terlisensi untuk review film ya, kita udah terbiasa nge-review film-film viral kayak gini Eko. Ya nggak sih, di podcast kita itu kita sebelumnya pernah bahas 2 atau 3 film yang lagi viral dan kita bahas. Dan film itu emang bagus karena pasti yang kita review adalah film-film berkualitas tinggi ya, bukan film ece-ece ya. Iya, contohnya Suster Keramas ya.
Bukan air terjun pengantin. Oh, iya. Mungkin di awal-awal kita tanya kali ya, berapa rating kalian? Terus nanti kita tanya, kenapa kalian ngasih rating segitu? Oke, dimulai dari Agatha. Oke, udah deh, aku sih kan aku hostnya. Oh, Kasih dari Eko kali. Oke, kalau dari aku sendiri Squid Game ini kebetulan salah satu genre favoritku ya tentang thriller, bunuh-bunuhan, bacok-bacokan gitu kan. Karena aku udah pernah mengalami pembacokan yang relate dikit-dikit lah ya. Nah, itu kalau dari aku kasih rating berapa ya? Ini ratingnya mau 5 atau 10? Kalau IMDb kan 5 ya. 10. 10. Nggak, kita beda kok. Kita 1000. Kita Oh, yes. 1000. Jadi Oke, 1000. Boleh. biar lu susah nggak nyentuhinnya. Kalau aku bakal ngasih angka di 867. Oke, kalau saya 867. nawar Alasannya 900. dulu Dani, diam dulu. kau. Dulu gue mau Alasannya ngelawak dulu. anjing belum jadi potong. Gue nawar 900 maksudnya lagi lelang. Ya Allah. Oh iya, Inilah boleh. jokes dipotong seperti inilah akibat di Zoom. Lu sih nggak briefing dulu mau jokes. Ya. Kenapa kasih 8,867 itu menurutku cukup menarik, tapi dalam beberapa sesi tuh kayak aku bisa menebak alurnya gitu loh. Jadi bukan yang plot twist banget menurutku sendiri. Jadi kayak aku kan udah tahu karakternya tokohnya kayak gimana. Jadi kayak di antara dua pilihan pasti dia milih yang ini gitu. Ternyata benar. Nggak, Jadi apa nggak yang contohnya plot apa? twist. Contoh di bagian mana yang lu bisa tebak alur ya? Contohnya nih ya, Ya, waktu di coba. bagian akhir, waktu dia mau ke kepala squidnya, dia Iya. mau ke lingkaran. Itu kan akhirnya dia nggak jadi tuh. Nah, nggak jadi kan? Terus dia akhirnya mau nyelamatin. Nah, terus pas dia mau nusuk temennya juga, itu kan kena tanah. Itu aku udah mikir nggak mungkin. Beneran kan? Ternyata kayak bener-bener sesuai dengan mindsetku. Jadi nggak yang plot twist banget gitu loh menurutku ya. Nah gitu. Kenapa nggak yang perfect banget? Karena mungkin hal-hal minor seperti itu dari aku. Oke, itu dari Ramdhani. Dari Pak Eko. Sekarang kita lanjut ke Bu Agatha. Bagaimana tanggapan Ibu tentang film ini? Apakah film ini mencerdaskan kehidupan bangsa yang selalu dibawa-bawa oleh KPI ya? Menurut Ibu Kalau bagaimana? aku 850 per 1000. Soalnya aku merasa kayak sebenarnya satu season itu udah cukup gitu loh. Dan kan kalau misalnya kalian udah nonton episode terakhir itu jalannya lama banget nggak sih? Jalan apanya nih? Kayak maksudnya kayak alurnya tuh di episode terakhir itu lama, kayak dia terlalu muluk-muluk Iya, benar, di shoot kalau dia tuh seorang yang jadi gembel, nggak mau pakai uang, naifnya dia nggak mau pakai uang itu, padahal dia udah dikasih kesempatan untuk nggak ikut game itu, tapi dia balik lagi ke game itu. Kayak ngapain dia balik ke game itu kalau dia nggak mau ngebunuh orang gitu, nggak sih? Betul. Kayak ngapain? Kayak makanya aku sebenarnya secara alur, maksudnya dia tuh menyenangkan dengan beberapa teori-teori yang keluar. Misalnya kalau misalnya dia yang udah terpilih itu biasanya dia megang yang kartu biru kayak gitu kan. Kalau misalnya kalian lihat layar itu orang-orang pada milih kartu biru kayak gitu. Tapi kayak ngapain gitu? Season 2 untuk membuka untuk mengeluarkan, mengetahui siapa dalangnya, padahal itu kayaknya padahal itu bisa aja kayak satu episode selesai gitu loh. Tapi ya secara keseluruhan bagus. Terus sama Netflix series juga sih, pasti makanya juga berseason-season gitu. Ya, tapi emang kebiasaan Netflix tuh kayak gitu nggak sih? Kayak dulu kan La Casa de Papel awalnya kan, kalau lu tahu awalnya itu dia cuma satu season doang, cuman karena animonya tiba-tiba tinggi di La Casa de Papel itu sebenarnya udah sempet tayang di TV Spanyol, cuman nggak laku, terus di Netflix diadaptasi ulang, dibuat ulang, terus dia coba nih satu season, nah ternyata laku, nah terus dia panjangin di season 2, season 3, season 4, itu mungkin berlaku juga buat Squid Game. Jadi itu salah satu taktik marketingnya sih kalau menurut gue, karena dia mungkin cuma buat sampai episode 8. Nah, setelah episode 8 nih dilihat. Setelah episode 8. Dia keluarnya satu waktu ya, mungkin dites dulu kayak seru deh. Terus dilanjutin, animenya bagus, udah dilanjutin aja sampai ada season 2. Tapi ya itu menurut gue
Ya kalau gue ngasih nilai sih paling 7 sih, karena gue lebih suka, maksudnya secara alur tuh 7 dari 1000. 7 dari 1000. Jelek banget berarti filmnya kan. Nggak ada apresiasi sama sekali tuh. Tahu. 7 dari 10. Kan soalnya kan ini apa, terindikasi plagiat film Jepang kan. Itu sebenarnya kayak ngepas-pas. Nggak usah masukin konspirasi kayak gitu dan 7 dari 10. Yang Alice Borderland, in the Borderland. Bukan yang ada anime. lagi. Jadi ya mirip sih, cuman kalau di film Jepang itu dia tentang cerita anak sekolah yang main game sekolah saat hidup mirip. Cuman kan namanya ide atau apa kan bisa mirip aja, mirip banget. Kayak gitu. Kalau menurut gue sih 7 dari 10. Kan gue lupa kan ngomong apa. 7 dari 10. Lu dipotong sih 7 dari 10. Secara ini drama Korea pertama kali. Nggak pertama kali banget sih. Drama Korea pertama yang gue tonton full satu season tuh ini. Karena emang gue suka genre game gini. Di dalam suatu game gue jadi main bertahan hidup. Ya filmnya mirip-mirip kayak Alice in the Borderland sih. Lu kalau nonton Alice in Borderland ada kesamaannya, ini tentang game. Cuman gue lebih suka Alice in Borderland karena gamenya lebih seru, lebih kompleks. Kalau ini kan lebih simple dan lebih banyak drama di dalamnya. Dramanya kalau menurut gue di ini kurang banget. Menurut gue ya terlalu terburu-buru aja nyampein satu game ke game lain tuh terlalu fast dan tiba-tiba selesai kayak gitu. Tapi untuk drama Korea ini lumayan bagus sih karena pertama kali gue tonton dan ini genre yang gue suka banget, kayak game-game thriller. Dan ya gimana sih, kalau viral pasti kan ada yang bilang overrated ya. Menurut gue ini salah satu film yang overrated sih. Oke. Mungkin aku mau nambahin aja sih kayak dikit lah ya. Karena kita sebenarnya belum menjelasin secara detail pada teman-teman yang belum nonton apa sih film Squid Game itu. Tadi belum ada kan jelasin dikitnya. Mungkin aku mau jelasin dikit aja kalau udah jauh. Squid Game itu tuh kayak dia tuh memisahkan tentang orang-orang yang jadi yang kebanyakan sih yang hidupnya tuh banyak utang terus dia dikasih apa ya, dipancing lah, dikasih permainan untuk dilakukan tapi mempertaruhkan nyawa dia gitu loh. Jadi kayak tapi mereka nggak tahu kalau ternyata mempertaruhkan nyawa mereka tahu setelah game pertama gitu kan. Terus ya udahlah akhirnya jadilah Squid Game. Begitu guys, itu sinopsis singkatnya dari aku. Ya benar-benar. Dan emang satu lagi gue nambahin dikit ya. Yang tadi gue bilang lebih realistis apa Squid Games, makanya orang banyak yang suka Squid Games dibanding Alice in Borderland. Itu terlalu fantasi ya, tiba-tiba jadi ke game. Tapi kalau Squid Games itu realistis, jadi orang-orang yang butuh duit, yang punya utang, punya apapun nggak bisa bayar, dia ditawarin orang ya pasti mau ya, siapa yang nggak mau duit gratis. Kayak gitu lebih realistis juga, sama menggambarkan dunia ini bahwa banyak orang yang banyak utang tapi tidak bisa bayar. Ya, that simple, like condition di realita dunia ini seperti itu. Sebenarnya kan aku awalnya nonton Squid Games ini karena penasaran gitu kan, apakah bagus atau overrated gitu kan. Soalnya aku nggak terlalu suka sama Money Heist, padahal orang-orang bilang itu bagus banget gitu. Tapi kita benci Agatha. Bagi gue, aku biasa aja gitu. Apa karena terlalu banyak adegan uahnya, terus kayak aku jadi males gitu kan. Soalnya di Money Heist ada yang gay juga sih. Jadi gue sebenarnya nggak suka deh kalau ada film ada adegan gay yang menjijikan. Belum sampai sana. Tapi di Squid Games juga adegan gay-nya kan, si polisinya hampir nyium. Oh iya. Hampir megang pedang. Lanjut Gat, dan ini memang iya ini. Terus habis itu ya udah, karena di awal-awal itu kayak kok detailnya bagus. Jadi kayak Parasite. Gimana sih bilangnya? Parasite. Oh, bukan paracetamol obat kepala ya? Bukan, yang Parasite-nya film Korea juga. Nah, yang Parasite itu kan itu bagus banget kan. Jadi aku merasa ini juga bakalan bagus, soalnya mereka mengapai detail-detail kecil gitu, kayak gitu kan. Terus habis itu ya udah, ternyata asik untuk ditonton. Tapi di akhir-akhir aku nggak terlalu suka sih. Karena pemeran utamanya itu si Gi-hun itu. Si Gi-hun yang anaknya ke Amerika itu terlalu naif menurutku. Betul. Dia marah
Dia naik, marah di bubar dong. ending. Iya. Oke, iya. Dan ini gimana sih? Jadi kayak aku tuh juga udah gregetan banget gitu loh waktu tahu dia udah menang, udah dapat duit. Kenapa dia nggak yang langsung nepatin janji-janjinya ke temannya, kayak langsung ngasih ngasih hidup buat adiknya si mbaknya yang meninggal itu, terus ibunya Iya, ya ibunya. dibawa ke Korea Selatan atau gimana, tapi dia malah depresi selama 1 tahun. Itu tuh kayak nggak make sense anjir di dunia Itu tuh nyata ini tuh. kesehatan mental itu penting. Berarti menurut lu kesehatan mental tuh nggak ada yang seperti gitu kok. Nggak ada yang setahun. Mental Enggak, health matter. masalah. Iya benar kayak kesehatan mental itu bagus. Tapi dari awal seharusnya dia nggak ikut hanya maksudnya dia kan ikut itu kan untuk ngobatin ibunya kan yang diabetes kan. Tapi Iya, dia malah ikut itu hanya untuk ngobatin ibunya. Padahal dia bisa aja utang ke rentenir atau saya apa gitu. Terus endingnya dia marah karena dia dapatin duit karena bunuh orang. Padahal dia udah tahu itu tujuan dia masuk game itu dengan kesempatan yang kedua. Kalau menurut gue lihat dari sudut pandang lainnya, gimana sih lu kehilangan suatu orang tua yang maksud gue, lu berusaha banyak untuk membahagiakan orang tua lu. Maksudnya selama ini lu brengsek ke orang tua lu, tapi di suatu ketika lu pengen jadi baik nih sama orang tua lu, lihat dia sakit-sakitan, lu pengen berbuat sesuatu. Tapi ketika lu udah dapet sesuatu ini buat orang tua lu, tiba-tiba orang tua lu nggak ada. Mungkin itu yang membuat dia kayak anjing. Gue udah ngorbanin segalanya, ngorbanin segala hal di dunia, yang membuat kalau menurut gue dari segi perspektif gue kayak dia sedih. Gue sedih sih di momen itu karena kayak relate sama gue juga. Maksud gue kayak udah Eko ini udah capek-capek lu pengen ngebahagiain orang tua lu, tapi tiba-tiba di suatu ketika lu udah dikit lagi membahagiain orang tua lu nggak ada. Mungkin itu yang membuat dia kecewa sih. Sedangkan untuk mencapai ini pengorbanan gue udah banyak banget aja, udah sampai ngebunuh teman dan lain-lain. Mungkin itu yang membuat dia anjir, aturan kalau tahu orang tua gue mati, gue nggak usah semati-matian gini buat dapetin duitnya. Ya, jadi kayak gitu sih, suatu penyesalan. Atau enggak kalau tahu orang tua gue mati, gue nggak usah ikut game ya. Itu penyesalan seumur hidup sih menurut gue, yang mungkin dia setahun ini dia nggak bisa ngapa-ngapain, yang freeze gitu. Iya sih, Iya make sih. sense. Betul. Tapi kayak menurutku juga ada missing link gitu loh. Kan dia kemarin utangnya berapa ratus juta kan, ratus juta. Tapi kayak kenapa itu tuh nggak diekspos juga setelah dia keluar, kan dia dapat uang berapa ratus miliar. Terus kata yang punya bank kan dia nggak bener-bener nggak make sama sekali. Terus rentenir yang pada nagihin dia tuh kemana gitu loh, nggak jelas. Itu menurutku juga salah satu yang missing link di situ juga sih. Gimana Gak? Gimana? Benar. Cuma kayak gitu kan, dia kan juga ditawarin sama suami istrinya yang sekarang gitu kan, duit kan. Kalau misalnya dia maksudnya kepikiran untuk itu, dia seharusnya berani mengambil duit itu terus membiarkan anaknya ke Amerika, maksudnya menjual anaknya gitu lah ke suaminya gitu, terus membantu ibunya gitu loh. Kayak walaupun itu timpang banget, daripada bunuh orang, mending mana coba. Tapi dia sebelumnya kan nggak tahu udah tahu ya harusnya. Gue nggak tahu sih dia udah tahu udah harus bunuh orang atau enggak. Udah tahu yang itu. Udah Di tahu. game pertama ya? Jadi iya, di game pertama itu udah dibunuh semuanya. Habis itu dipulangin karena vote. Mampus Agatha nge-freeze, tidak terdengar suaranya. Dipulangin karena voting mayoritasnya memutuskan untuk menghentikan permainan. Iya, betul. Tapi iya sih benar. Kalau gue bukan kontra sih. Kalau gue lihat dari sudut pandang film ya, lu nggak bisa nge-explore segalanya. Jadi ya mungkin ada beberapa missing link-nya. Tapi ya emang itu sih kenapa dia nggak nerima, mungkin karena gengsi ya. Karena cowok, apalagi cowok apalagi nerima dari orang lain, apalagi dari suami istrinya yang ninggalin dia. Maksudnya istri yang ninggalin dia demi dapat sama suami dia karena kekayaannya, itu mungkin ada gengsi di dalam hati. Apalagi kan suaminya itu ngasihnya dengan cerita, dengan cara nggak usah ketemu lagi. Itu apalagi seorang ayah yang nggak bisa ketemu ayahnya, gimana sih? Lu bayangin posisi lu ayah, lu nggak bisa ketemu anak lu, pasti kan udahlah gue nggak mau nerima lu, yang penting gue bisa ketemu sama keluarga gue. Berarti kamu memilih bunuh orang. Ya iyalah, orang siapa sih orang lain? Gue pengen bunuh orang, gak ada yang bercanda.
Ya banyak lah ya untuk sudut pandang untuk film Squid Game ini dari Iya. kita semua. Dari kita Benar, bertiga benar. aja udah kayak Bebas. se-complicated ini, apalagi mungkin dari sudut pandang teman-teman yang lain. Selalu juga. ada pro dan kontra di satu sekali. kejadian. Iya betul. Udah besok lagi nggak usah bahas film lah, kita jadi berdebat ya. Tapi kan apa-apa. seru kan ya, seru Kan tau. ini hobi muda nih mengajak berdebat. Iya Betul. benar. Mending kita bahas gimana kok tadi Twitter lu viral. Oke, setelah yang tadi udah dijelasin ya mungkin kita nggak jelasin detail banget. Jadi kayak secara perspektif kita masing-masing terhadap film. Kalau menurut kalian film apa ya? Film ini kan belum terlalu sempurna ya, belum kayak banyak banget gitu. Mungkin dari kalian ada nggak sih kayak improvement yang bisa ditawarkan dari film ini tuh kira-kira kalau bisa di remake nih, misal di remake gitu kalian bakal nge-remake bagian mananya gitu. Mikir lu berdua ya, karena aku yang memberi pertanyaan aku akan bertanya ke Agatha terlebih dahulu. Gimana Agatha? Apakah kamu ada suatu improvement di adegan atau di bagian manapun bebas? Mungkin aku menambahkan satu episode lagi atau enggak di episode terakhir itu aku percepat atau enggak nambah satu episode lagi buat ngekuak siapa sebenarnya dalang di balik itu. Soalnya aku yakin pasti si kakek-kakek itu hidup lagi kayaknya ya. Tapi bukannya di season 2 ya? Bukannya itu bakal ada di season 2. Ya, maksudnya di season 2. Gak tau sih kayak rumor-rumornya itu kayak gue denger kayak season 2 itu lebih fokus ke pegawainya, dari sistemnya, terus dari siapa aja sih dalang di balik ini semua, bukan ke pemainnya. Gue gak tahu sih. Kayak orang-orang berspekulasi kayak gitu. Sama yang aku bingungin mungkin di episode apa ya tadi development-nya. Oh ya, development ya itulah. Improvement. Iya. Mungkin episodenya aku tambahin buat ngekuak. Soalnya season 2 itu hanya untuk ngekuak itu aja kayaknya terlalu panjang deh. Kayak bakalan boring. Iya, balik lagi permainannya yang sama gitu-gitu lagi terus kayak sama yang aku bingungin sampai sekarang itu kenapa dia ngecat warnanya warna merah, apakah dia mau jadi frontman atau enggak, kita nggak tahu. Soalnya yang menang jadi frontman kan, kayak yang 2015 itu si Inho. Itu yang kita bahas di Twitter nggak sih? Kita bahas di Twitter. Iya. Yang debat. Iya. Oke, terima kasih Agatha untuk improvement-nya. Itu aku juga setuju sih terhadap improvement itu. Kalau untuk season 2 cuma bahas tentang dibalik itu boring dan itu terkesan sangat panjang banget. Padahal itu kayak ya udah terkuak dikit-dikit gitu kan. Intinya kan itu adalah orang-orang kaya yang membutuhkan mainan baru untuk memuaskan mereka gitu kan. Memuaskan apa ya? Kayak bersenang-senang merekanya tuh udah another level gitu loh. Emang orang kaya tuh aneh-aneh guys. Yang terlalu kayak saking kaya bingungnya ngabisin duit kemana. Iya. Mending buat gua aja duitnya harusnya tuh. Ya mending kayak lihat kita contoh nyatanya aja nih. Lihat TikToknya si Skakul. Dia bikin es krim dari rendang. Dia bikin es krim dari makanan-makanan yang benar-benar itu tuh untuk dimakan, bukan dijadiin es krim gitu. Itu memang passion orang-orang terlalu kaya tuh kayak gitu guys. Oke. Terima kasih Agatha. Kalau dari Ramdhani gimana nih? Kira-kira improve-nya apa nih yang bisa dimasukkan dalam Kalau gue film? sih biar mempermudah Netflix nggak usah keluarin cost lagi ya. Mending udah season 1 udah selesai, nggak ada lanjutan season 2-nya. Atau season 1 itu tambah satu episode nyeritain siapa kakek itu. Karena yang jadi main kan kakeknya itu. Kenapa dia buat itu latar belakangnya udah nambahin satu episode aja, nggak usah satu season kepanjangan. Kalau menurut gue itu sih, terus sama kalau gue improvementnya gue pengen buat itu versi Indonesia sih. Jadi kayak gue pemeran utamanya. Kayak lu yang mati duluan ya? No fucking way. Dani yang mati duluan. Gue jadi petugas ininya apa? Gue jadi frontman-nya aja deh. Gue nyuruh-nyuruh. Misal Eko sama Agatha ini lagi terlilit utang. Semoga kejadian ya. Enggak deh. Enggak, kita terlilit utang, butuh duit, terus tiba-tiba datang ke gue, dan gue butuh duit nih. Terus oke, lu mau nggak? Tapi main game. Terus gue ajak main game. Kayak gitu. Tapi kayak formulasinya gue ubah, tapi dengan gue pemeran utamanya ya. Oke, siap. Ya. Semoga Netflix melihat tayangan ini, jadi kita biar bisa dipromosiin lah jadi untuk casting nanti. Karena cita-cita saya jadi frontman. Terkenal. Jadi frontman. Jadi frontman.
ya untuk improvement Dani sebenarnya sama seperti improvement Agatha. Jadi Kagak, kayak ya beda, Cok. sama anjir. Beda. Sama anjir. Emang iya? Sama, gimana sih? Ih, Jadi Nambahin Agatha tuh episode lagi. tidak mengharapkan season 2, dia cuma mengharapkan Emang tambahan iya. Yaudah deh, episode. gue ganti deh. Gue pinginnya Oke. dia ada 5 season sih. Jadi season Oke. 1 di Indonesia, season 2 di mana, season 3 di mana. Udah. Spanyol. Iya, Spanyol biar beda aja lah. Gue kayak karena gue selalu berpikir kreatif ya, buat HRD yang Iya. butuh orang kreatif bisa kontak saya. Oke. Saya pengen kerjaan bergaji tinggi. Kok jadi curhat ya? Soalnya kayak ini nggak sih, kayak 13 Reason Why, kalian nonton nggak? Oh, nonton ya. Tapi aku cuma sampai season 3 atau 4 nggak yang selesai. Sama, aku juga boring. sampai season 2. Soalnya 2, season 1 yang selesai menurutku, season 2. Itu yang dengerin itu, rekaman itu nggak sih? Dengerin rekaman Iya, dari iya, handphone itu. yang dia itu korban pemerkosaan. Oh, itu cewek ya? Cewek ya? Ini, tapi pemeran utamanya cowok. Jadi untuk memperkenalkan headline tentang korban pemerkosaan gitu di sana. Oh, I see. Gua Terus nonton. habis itu sebenarnya season 1 udah kelar, tapi lanjut ke season 2. Terus aku nggak tahu, kayak udah nggak nyambung lagi, makanya aku drop. Ya itulah Iya namanya sih. industri perfilman komersial, di mana ada demand-nya tiba-tiba gede di satu season, pasti dia akan membuat season 2. Iya Dia sih, nggak mau pasti lihat kehilangan dari demand juga. potensial revenue. Secara bisnis kita anak teknik industri harus bisa menganalisis kenapa. Wih, baik. Baca anjir. Tapi, Ya sama aja sih. Iya sih, benar. Karena soalnya Netflix lebih ke arah bisnis kan ya, bukan Betul. art director gitu. Betul. Kalau misalnya art directornya ada, pasti season 1 udah kelar. Coba buat Ya. film nggak harus pakai uang. Pasti udah buat filmnya season 1 kelar, season 1 kelar kayak gitu. Tapi kita hidup di dunia di mana uang sangat segalanya. Betul. Ya, contoh kecilnya aja di TV Indonesia. Kan sinetron-sinetron yang nggak bermutu itu kan demand-nya juga sangat tinggi. Apalagi buat ibu-ibu yang nonton TV. Terus kayak kalau buat anak milenial generasi Z kayak kita kan emang itu sebenarnya sangat tidak menarik. Tapi itu untuk demand ibu-ibu, terus orang-orang yang nganggur di rumah itu tuh kayak tinggi gitu. Ya itu semua marketing sih, uang, bener kata Dani. Kalau oke, improvement dari aku nih ya. Kan oh iya, Eko belum ada ditanya loh. Sorry kok. Gue kira dia udah. Gue kira tadi bukannya udah ya lu. Ya kan aku cuma menyetujui 2 improvement kalian. Maaf. Dari aku? Emang gak peka nih rekan kerjanya nih. Kalau improvement dari aku, menurutku yang scene apa ya? Tentang pengambilan organ-organ dalam itu menurutku nggak terlalu penting gitu loh ya, nggak yang iya ya, ekstrasnya nggak guna ya. Iya, jadi kayak mungkin itu bisa diganti ke apa ya? Ke yang lain deh, tapi aku belum bisa memikirkan dalam waktu 10 detik tapi ini. itu penting nggak sih untuk ngasih clue sebenarnya? Terus ternyata ke polisinya. Orang dalamnya siapa ya? Orang dalamnya itu siapa, sama petugasnya itu ternyata bukan pure orang yang petugas. pengen ngelakuin tugasnya. Soalnya ingat nggak kalian yang orang yang dia tanda kotak di kepalanya itu, iya. yang dia waktu dibunuh kan dia kayak pasrah banget gitu nggak sih mukanya? Nggak tahu. Yang kotak yang mana ya? yang ditembak sama frontman. Oh. Yang dia petugas warna merah yang pertama kali kelihatan mukanya. Iya. Yang itu, yang waktu di game. Nah, itu kan dia kayak pasrah banget nggak sih mukanya? Terus gue mau nambahin dikit ya. Gue kira tuh awalnya filmnya itu gini. Kayak ini mati ini karena ilusi dikasih narkoba, terus ntar semuanya hidup lagi. Taunya enggak, anjing beneran mati. Gue awalnya berpikir kayak gitu karena gara-gara spoiler tai yang membuat gue berasumsi kayak gitu anjing. Tapi bukan kayak gitu. Gue kira kan kayak itu narkoba, ntar yang menang terus teman-temannya hidup lagi semua. Taunya enggak kayak gitu anjing. Yang hidup cuma kakek-kakek doang. Tapi itu frontal banget gak sih? Dia kamera terus gitu. Iya, makanya itu 21 plus. Gue tuh gak suka 17 plus ya. Adegan kayak gitu ditampilin. 18. Jijik banget, Cok. Bayangin kulit tuh ditusuk. Sama yang jatuh dari yang kaca pecah itu ke lantai, terus otaknya pecah. Iya, itu ngapain sih di zoom gitu loh. Yang ibu-ibu lagi yang di shootnya gila emang. Itu kan yang ibu-ibu kacamataan. Oke, apalagi itu improvementnya kok. Keren sih. Udah, gak ada. Ya ampun. Laptopku nge-lag.
Ya, yeay, mampus. Nggak jadi. Ngelek anjir. Jadi kita Udah. update di kita ya. Kenapa kita berpodcast lagi? Karena gua sebenarnya yang ngajak, gua gabut dan gue pengen ngobrol aja sih sama teman-teman gua di sini. Karena mereka juga pasti kesepian dan butuh gua ya. Jadi kita ngobrol bareng. Mungkin one time ya, bulan sekali. Bener gak sih bahasa Inggrisnya one time? Once in a month. Iya, once in a month. Yes. Bodoh One man sekali. one time. Namanya juga bahasa Inggris tapi di Indonesia kan. Gitu. Jadi sebulan sekali. Makanya ini kayaknya panjang banget ya. Udah berapa menit? Ya nggak apa lah. Udah 30-an menit. Udah 30 menit juga buat memuaskan hati para pendengar kita juga. Kita udah kangen sama gua, Eko, karena kita akan bertemu lagi di bulan depan. Dan mungkin bulan depan akan bahas Squid Games lagi kayak gini. Jadi kita debat ulang. Nggak ada. Bulan depan kita lihat isu terkini dulu, apa yang kita bisa ungkit, kita edukasikan kepada teman-teman bertiga podcaster. Ya, yang pastinya dengan cara menggelitik Ramdhani yang tidak menggelitik, pasti akan ada itu. Gimana saya ingin mengelawak tapi dipotong. Gimana kalau ada lawak itu ada punchline, karena tidak lucu. Iya betul. Ada apa namanya? Build up, set up, so punchline. Pas gue lagi build up gagal, udah dipotong. Jadi nggak nyampe ke punchline, udah nggak lucu. Oke. Itu namanya harus melihat situasi dan. Ya kita juga berdoa juga ya buat Agatha sama Eko, semoga cepat mendapatkan pekerjaan barunya. Amin. Dan Eko semoga. Memang nggak bisa sih Ramdhani ini sekali di depan gitu ya. Kayak. Doa yang baik, doa yang baik. Iya. Dan semoga. Yaudah ini aku juga kan para bertiga podcast, para pecinta bertiga podcast juga belum tahu kan kalau Ramdhani ini sebenarnya udah kerja guys. Jadi kita selamatin dulu buat Ramdhani. Jangan bilang selamat gitu. Udah bekerja. Selamat Ramdhani. Iya tapi gaji semoga saya tetap kecil. Di situ terus ya sampai selanjutnya jangan. sampai seterusnya betah di situ. Semoga gaji saya naik jadi besar. Seperti itu, karena saya tidak puas dengan gaji saya. Semoga nggak didengar ya podcast ini sama. Gue takutnya didengar. Mungkin dari HR perusahaan jangan. Ya namanya? Bentar ya aku bukain dulu nama perusahaannya. Sekian ya podcastnya. Pokoknya Touch Infort. Buat Eko juga semoga lancar ya sama yang ininya. Semoga lancar. Semuanya segala urusannya lancar. Agatha juga semoga cepat ke Jakarta untuk bekerja juga sehingga kita bisa podcast live langsung bertiga. Tunggu aku guys. Yoi, karena udah lama juga kita nggak bertemu langsung di pandemi ini. Gue kangen sama diri gue sendiri sih sebenarnya. Kenapa? Where have you been? Gue gengsi sih ngomong. Where is your soul? I miss you all, man. Jadi ini formality. Ya, this is just a formality in this podcast. Biar kayak pendengarnya. I miss me too. Yes. I miss you too, Ramdhani. I miss me too. I miss me. Okay. Love myself. Yes, that's my motto. Jadi segitu dia podcast yang sudah vakum selama sebulan ini. Okay. Dan sekian dari kami bertiga. Saya Agatha. Saya Dani. Saya Julian. Pamit undur diri. Sampai jumpa di season selanjutnya. Bye. Dadah.